kita seluruhnya. Jemaat, shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Kita merasa bahagia, sukacita. Haleluya. Ini minggu pertama di bulan Mei. Coba kita ada bulan Mei ya. Sudah 4 bulan kita lewati. Tahun 2025 kita ada sekarang. Kasih Tuhan yang dalam. Karena itu Tuhan kita selalu ada menyertai kita dan juga mau bersekutu dengan kita. Bahkan Dia mau ingin berbicara kepada kita. Haleluya. Firman Tuhan pada minggu ini dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. 15 sampai ayat 19. Yang sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan secara bergantian atau responsoria sambil kita perhatikan dan kita tangkap apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman ini pada minggu ini. Saya baca nanti dari awal 15 dan bergantian ayat terakhir kita bersama-sama. Kalau judulnya di situ, gembalakanlah domba-dombaku, itulah judulnya. Beginilah firman Tuhan. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hari ini kita hanya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini minggu pertama atau tanggal 4 Mei 2025. Ingat, bulan Mei. Sudah lewat bulan April, kita bulan Mei. Ya. Ini kalender umum Mei. Mei ini dari kata Maya.
Me itu dari kata Maya. Maya ini adalah putri dari Atias dan bini atau istri, ibu dari Hermes. Dia ibu dari Hermes. Dewa-dewa, ada dewa Hermes, sering dikatakan itu ketika Paulus, ya seperti datang Paulus, oh ini Paulus, dewa Hermes, ya yang selalu bicara. Jadi inilah Mei, itu dari situ diambil Hanif, dibuat dengan bulan Mei pada hari ini. Jadi sang dewa ini adalah pengasuh, ya, dewi bumi. Dia pengasuh dewi bumi, ya. Jadi mengasuh bumi ini, itulah peran daripada sang dewi Hermes ini dari ibunya itu, ya, dewi. Dengan demikian bisa kita tangkap dari sana juga. Ada kita belajar maksudnya dari sana. Ya, dia sendiri dipandang mempunyai waktu, ada tugas yang dikerjakan. Dia untuk mengasuh bumi ini, ya, mengasuh bumi ini. Padahal kita lebih daripada itu, yakni Yesus Kristus kita. Haleluya. Dia mengasuh kita, dia memelihara kita, dia memopang kita, luar biasa. Jadi kalau dia juga perlu mengasuh, jadi diasuh bumi ini dan kita diasuh. Seperti itu juga Tuhan mengasuh dan kita diasuh. Kita belajar dari sana. Dalam kalender gereja, dan ini selalu juga saya ungkapkan, kita lihat bagaimana juga perbandingannya. Kalender gereja ini disebut dengan Misericordias Domini. Misericordias Domini. Nah, itu ini artinya ini sesudah Paskah yang kedua. Ini Paskah, ya, Paskah kedua. Ini sudah Paskah kedua. Ini Paskah kedua setelah Paskah itu maksudnya. Dan artinya juga bumi penuh kasih setia Tuhan. Saudara, bumi, ya, penuh kasih setia Tuhan. Bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Jadi dewa tadi mengasuh bumi ini juga. Tuhan kita juga kasih setianya kepada kita. Haleluya. Nah, jadi ada yang mau kita pelajari dari situ. Walaupun itu nama-nama kalender, ada yang perlu kita tangkap. Dari sana kita belajar apa yang harus kita lakukan, berbuat. Amin. Dan hubungan kita juga dengan kalender gereja. Jadi kita sudah dengar firman Tuhan tadi dan sudah kita baca secara bersama-sama. Nah, kita bersama berganti-gantian. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan ajarkan, apa yang mau Tuhan nasihatkan, mungkin Tuhan tegur kita, ya. Dari firman ini, inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kasih setia Tuhan terhadap umatnya. Ingat, kasih setia Tuhan kepada umatnya. Memang bahasa Indonesia tulis kasih setia, kasih setia. Seperti ada dua kata, kasih setia. Itu kalau bahasa Indonesia, ya. Memang kita tidak begitu bisa tangkap maksudnya itu. Kita mungkin pisahkan kasih setia, oh, sebenarnya enggak. Memang itu satu kata yang tak terpisahkan, ya, yang tak terpisahkan. Dan ini juga sudah pernah sering saya ungkapkan kata-kata itu. Kata kasih setia ini bukan dari dua kata, bukan kasih agape dan setia pistis. Waktu bukan begitu, pistis, bukan, atau alitea, bukan itu, bukan. Tapi satu kata itu, kalau dalam bahasa Ibrani, kata ini disebut namanya keset, ya, keset, gitu, keset.
keset itu sudah saya sampaikan. Bagaimana bentuk kasih setia ini atau keset, yakni seperti pada minggu yang lalu pun sudah sampaikan dan hubungannya juga firman ini. Keset itu seperti yakni sikap Ruth terhadap Naomi. Amin. Ingat, sikap Ruth terhadap Naomi. Coba kita perhatikan. Di situ diungkapkan siapa Ruth itu. Ya, Ruth itu bukanlah putri dari orang Israel, tapi dia orang Moab. Naomi baru putri orang Israel. Ruth itu menantunya ketika mereka pergi ke Moab. Nikah, tapi suaminya semua meninggal. Sehingga ketika sudah menderita dan ada di Bethlehem, sudah ada kembali panen di sana, sehingga Naomi bilang kepada menantunya, aku mau pergi pulang ke Bethlehem, kita ke Bethlehem. Sehingga mereka berdua berkata, yakni menantunya itu si Orpa dan si Ruth ini, kami ikut sama oma, istilah kita, sama mama. Mertua maksudnya aku ikut. Dia bilanglah kepada yang siap anak itu, perempuan dan perempuan, untuk apa kau ikut? Tidak ada anak pun, tidak ada ibu, pulanglah engkau, pulang. Tapi Ruth berkata, jangan katakan aku pulang, Ma. Kemana aku pergi, di situ aku ada. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Bangsaku menjadi bangsaku, itu secara singkat. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai akhir hidup. Ingat, sampai akhir hidup. Itulah keset dilakukan Ruth kepada Naomi. Demikian juga sebaliknya, keset dari Naomi kepada menantunya. Itulah yang dilupiskan dari keset Tuhan kepada kita. Haleluya. Dia juga berkata kepada kita, engkau kalau dilihat dari segi hidupmu tidak sama dengan kamu, kan itu tidak sama, kita kan dia dan sebagainya. Tapi kemana pun engkau pergi, aku menyertai. Aku akan menolongmu dan aku akan menopangmu, menyertaimu. Itu aku. Penyertaan Tuhan selalu bagi setiap umatnya. Dia tidak pernah melepaskan kita ini. Haleluya. Enggak ada semangatnya. Haleluya. Ingat kasihnya kepadamu. Kalau kita jalani pada berkata, kalau kita bandingkan, ini sudah bulan 4 ya, kau masuk bulan ke-5. Kalau kau ada sekarang ini hanya karena kesetku kepadamu. Amin. Penyertaanmu, pemeliharaanmu, tidak aku pernah lepas dengan kau. Aku tetap bersama. Kalau sekarang aku bersamamu, bukan hanya sekarang, untuk ke masa depan juga, aku selalu kasih setia kepadamu. Amin. Persoalannya bagaimana kita meresponinya? Maukah kita meresponi atau enggak? Ini yang perlu disampaikan kepada kita. Karena itu kasih setiaku akan selalu kepadamu. Ingat, kasih setiaku selalu kepadamu. Itulah kesetaan dari Tuhan kepada umatnya. Haleluya. Jadi kalau itu yang Tuhan lakukan kepada kita, kasih setianya kepada kita, ada 3 hal. Kita perhatikan, ada 3 hal yang dikatakan firman yang sudah kita baca ini tadi, yang perlu kita renungkan. Ingat, 3 hal yang perlu kita renungkan mulai sekarang. Kalau dia sudah menyatakan kasih setianya, bagaimanakah respon kita? Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah perbuatan kita? Inilah yang perlu kita renungkan dari firman ini.
Kalau kita baca di sini, kita mulai dari ayat 15. Saya baca kembali ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita baca di sana sekali lagi, sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ingat ini. Tidak hanya Simon Petrus di situ. Walaupun tidak dibuat cerita ini, ingat, tidak hanya Simon Petrus di situ. Tapi Yesus hanya bicara kepada Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Dikatakan di sana, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini? Bahasa Indonesia ya, ditulis mengasihi. Ya, baru jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau bahasa Indonesia serupa saja, sana kasih mengasihi, mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak domba-dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Coba, enggak cukup sekali. Ditantang dia, ditantang. Ingat ya, tantang. Apa dikatakan dari sana yang kedua kalinya? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Memang Indonesia serupa mengasihi. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku juga mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Juga kata mengasihi. Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Coba kalau sudah 3 kali soalnya kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus. Tuhan, bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Ingat, di sana bahasa Indonesia diucapkan 3 kali kata mengasihi. Tapi dalam teks aslinya bukan 3 kali yang sama, tapi satu yang beda, satu yang sama. Yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Agape. Itu agape. Apa itu agape? Mengasihi kepada orang yang dikasihi dengan pengorbanan yang seluruh kehidupannya. Itulah agape. Tanpa melihat orang yang dikasihi, tanpa memperhatikan apakah engkau mau memberikan dirimu semua. Itu dikatakan. Tapi Petrus tahu dia tak sanggup untuk menjawab seperti yang dikatakan Yesus. Enggak, memang bahasa Indonesia sama. Tapi dikatakan di sana, engkau tahu Tuhan mengasihi aku. Philia, bukan agape lagi, philia. Philia itu mengasihi sesama seperti kita sesama manusia. Itu bagaimana dengan sesama kita. Itulah philia. Engkau tahu mengasihi aku kepada dia. Untuk kedua kali Yesus bertanya, dipakai karena dia tahu tak sanggup dia beragape. Maka Yesus bertanya, berpilih lagi, apakah engkau mengasihi aku seperti sesamamu? Begitu sampai 3 kali, 2 kali tanya. Jadi kalau kita perhatikan, dia Tuhan tahu
hidup kita ini sanggup atau enggak untuk selalu berkorban dengan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan kita dengan kata agape. Dia tidak sanggup, harus dia undurkan lagi dengan sesama kita dengan bentuk pilihan itu. Tapi itu pun kalau kita sanggup, sudah mampu kita saling merangkul dengan yang lain, menerima, itu yang penting. Nah, mampukah kita untuk melihat juga seperti itu, untuk melakukan kepada Tuhan kita itu? Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Sungguhkah kita juga mengasihi Tuhan? Kalau engkau juga mengasihi aku juga. Memang dua hal tadi harus pertama yang diutamakan, harus engkau siap berkorban ini sebenarnya. Pertama harus siap berkorban dengan dirimu, hidupmu. Kedua harus lihat sesamamu juga seperti itu, lihat aku juga. Apa yang sudah kita lakukan, berbuat kepada Tuhan kita? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa? Itu makanya dikatakan seperti Petrus, Simon Petrus. Kita inilah gambar-gambar Simon Petrus sekarang ini. Perlu kita ini dibentuk, diproses dalam hidup kita. Bagaimana perjalanan kita ke masa depan ini? Makinkah kita sungguh mengasihi dia atau enggak atau tidak? Sekarang dikatakan kepada kita pada minggu pertama bulan Mei, engkau jemaat GP Tobat yang sedang beribadah, yang pendengar firman ini, engkau sungguh juga mengasihi aku seperti Petrus atau enggak? Kalau kita mau meresponi, katakan haleluya. Mari kita buktikan, mari kita berbuat, mari kita kerjakan. Itu maksudnya kita perhatikan itu sendiri hidup kita. Itu sebabnya kalau kau sungguh mengasihi Tuhanmu, ingatlah yang pernah dikatakan oleh Yesus dan sudah sering saya katakan itu di sini. Coba kembali kita lihat dalam Matius 22:37. Matius 22:37. Bagaimana kalau kita sungguh mengasihi Dia? Ya, dikatakan di sana ketika ada bertanya kepada Dia tentang Taurat itu, sehingga Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Ingat, betulkah kita ini mengasihi Tuhan? Kita utamakanlah Dia? Kita pertamakanlah Dia? Kita utamakan dan pertamakan apa yang kita dahulukan Dia selalu, atau yang lain kita dahulukan? Atau pekerjaan kita yang lebih diutamakan, usaha kita yang lebih diutamakan, rencana kita yang lebih kita pentingkan dan sebagainya? Kalau engkau berpikir seperti itu, yang maksud Yesus, tahu tidak sungguh-sungguh mengasihi aku dari segenap hatimu, itu yang dikatakan kepada kita. Ingat, kalau engkau bukan mendahulukan aku, tidak mengutamakan, ya, itu yang dikatakan kepada kita yang hadir ini. Maka sekarang makanya sini mengajak kita, kalau belum tahu dia, sekarang menasihati kita, kalau kita mau nasihati, kalau kita sudah biasa mendengar, atau kita ditegur, kalau mau ditegur. Yang setuju, haleluya. Mari kita renungkan itu. Ingat, mari. Intinya pokok saya tangkap. Ini yang pertama. Yang kedua, apa bersangkutan kepada kita sekarang hari ini? Saya baca ayat 18 karena minum waktu ini saja, terus kalau saya itu cepat-cepat kurasa apa? Ya, ayat 2 kita perhatikan dengan simak. Ayat 2,
ayat 18. Ketika sesungguhnya aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tanya kepada Simon Petrus, aku berkata kepadamu. Perhatikan, ingatkan sana, ketika engkau masih muda, perhatikan, ketika engkau masih muda, perhatikan sana ya, kata masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan engkau, ya, dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Apa dikatakan di sini? Simon, kau kan masih muda sekali. Engkau masih muda sekali. Di masa mudamu ini, jangan engkau sia-siakan. Haleluya. Maka ini mau dikatakan kepada kita dengan ini. Maka di masa kita kuat, lakukanlah dengan tekun. Di masa kita kuat, lakukanlah dengan tekun. Itu dia. Seperti tadi, kau masih muda kan? Kau bisa lakukannya, kerjakan, berbuat. Itu juga dikatakan kepada kita ini sekarang, hei, kau yang mendengar firman ini, kau masih kuat, lakukan. Nanti kau tua, ngangkat kaki pun bayar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahan-bahan tempat ini kita masing-masing hanya menunggu untuk menemukan dia. Tapi di masa yang muda ini, apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita perbuat? Apa yang kita kerjakan? Apakah kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Atau kemauan kita, keinginan kita? Mau ingatkan kita, katakan kepada kita, jangan sok-sok kamu katakan kepada kita, di masa kau buat ini suka-suka berbuat kehendak sendiri yang tidak apa yang kau kehendak, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi sekarang di masa kami ini perlulah engkau lakukan. Banyak orang, tapi seperti menghakimi aja kita nanti. Ketika dia sudah berdaya, nggak berdaya, sudah apa, jom dapat kita, sudah dah laku sebenarnya, nggak lagi, ya, iya, dah sudah tu kita. Dan sekarang kau sudah pepek yang kau panggil apa ini. Cuma sebenarnya enggak ada itu kan. Cuma hanya menghormati ini. Karena pada saat kita sekarang ini bisa di situ Tuhan. Amin. Dan karena sudah buhe baru mau Tuhan, enggak bisa, enggak mungkin. Jangan coba. Ya. Jangan buhe kita Tuhan, ampun aku Tuhan, ampuni dong. Ada hakim maka bos. Ya, bukan sembarang mudah, enggak. Kalau perjanjian lama membaca aku ketika baca masa sedikit sidang habis malam, situ putuskan saudara, bunuh dia ketika. Saya pikir karena itu mari masa kita yang bisa buat ini masih melangkah, kita terus memulih sehingga ibadah-ibadah kita juga mari kita lakukan. Amin. Jangan, karena sudah mulai beda dan betul akan bodi awal menurut yang aku tanya, itu bodi akhir. Itu maksudnya kan, ketika mampu tak bisa berubah apa, di masa muda dia tidak sangat melakukan, maka diingatkan kita. Haleluya, haleluya. Ya, diingatkan kita, dinasihat kita hari ini, kita semuanya, kita perhatikan Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17 begini dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Lihat, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang bertekun mencari aku akan mendapat
apa? Mendapatkan daku. Akan mendapatkan daku. Mendapatkan. Dia akan mendapatkan dia. Dia menemukan dia. Ngatan kita. Ditemukan kita. Dan Yohanes 14 yang harus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Nah ini, itu dinasihatkan kita. Jadi di masa kita kuat, kita mampu, kita memulih. Haleluya. Mari kita lakukan, kita kerjakan. Itu yang kedua. Ketiga, ayat terakhir dari firman ini sekarang tertangkap. Ayat terakhir dari firman ini tadi saya baca ayat yang ke-19. Perhatikan, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Lihat, kita juga akan mati seperti Petrus juga nanti. Tapi kalau kita mati ingin dimuliakan Allah. Amin. Enggak ada. Amin. Memang saya percaya tidak mau ingin sekarang mati kita ini semua. Ada yang mau ingin mati ketemu Tuhan? Nah, saya pun enggak mau. Ya, pepatah Indonesia saya doakan itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Kalau lihat di YouTube seorang nenek-nenek 140 tahun, lihat generasinya berbaris-baris dari sana berkilometer di sini sampai 200-an orang, ya, mensyukuri dia dari Tuhan, punya kuberi sendiri generasi itu seorang teratur anak itu jujur saja. Kuberi dia baris-baris nasihat dari lebih ada empat naporok meninggal barga sulit tidak pernah dikira 150 siap 150 siap baru lebih guna pokok ini aku biasa widonan semua itu dia. Tapi yang menjadi impian kita, kalau kita nanti kita yang muliakan, artinya kita ditempatkan Tuhan ke tempat yang paling bahagia. Amin. Tapi bagaimana itu supaya tercapai? Ingat, pertama sudah, kedua sudah, tapi belum selesai di situ. Ketiga, apa dikatakan akhir bentuknya? Sesudah mengatakan demikian dia berkata, ya, sesudah itu dikatakan dia berkata kepadanya, Petrus, ikutlah aku. Amin. Itu yang ketiga. Apa? Tetap setia mengikut Tuhan. Ya, tetap setia mengikut. Ya. Walaupun pertama sudah kata kasihi, yang kedua dibuat kita ini bergumul untuk apa? Tapi tidak pernah kita mengikuti dia tadi ya. Oh, dia katakan ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Berbuatlah semuanya. Kita kemana pun itu. Apa arti setia itu? Artinya setia itu artinya berpegang teguh. Ya, itu tetap dan teguh hati. Itu yang dimaksud dengan setia, tetap teguh, tidak tergoyah. Banyak hambatan, banyak tantangan, banyak masalah untuk mau supaya kita tidak mengikuti Tuhan. Ya, akan kita mengikuti keinginan kita, mau mengikuti kemauan kita, banyak sekali menggoda kita. Tapi supaya kita setia tetap teguh, di sini kemanapun engkau Tuhan pergi, seperti para murid-murid apa itu, aku tetap ikut selalu bersamamu. Amin. Kemana aku melangkah, aku selalu bersamamu. Engkau ada menyertaku. Karena ingat, itulah Tuhan kita keseknya tadi.
kasih setianya selalu aku kasih setiaku kepadamu. Kalau engkau tetap mengikuti aku, itu maksudnya. Haleluya. Kasih setiamu tetap kalau engkau mengikuti aku. Kasih setiaku tetap kepadamu kalau engkau mempergunakan waktu yang masih muda. Kasih setia kepadamu kalau engkau tetap mengasihi aku seluruhnya. Dan itulah yang ditantang bagi kita. Diteguhkan kita pada hari ini. Dan apa yang dikatakan di sana kita perhatikan di dalam, kita baca Yosua 24 ayat 14 ini perlu kita renungkan, ini kita renungkannya menjadi suatu nasihat bandingan. Nah, bandingan di sini dikatakan, jadi sekarang takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ya, itu beribadah artinya di mana Tuhan ada, selalu kita ikut bersama Dia. Dia menyertai Dia. Dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, mari kita renungkan dengan apa? Mari kita kontak diri kita. Karena kita tahu kasih yang dalam, yang begitu besar bagi kita. Dan kita akhiri dengan Markus 8 ayat 34. Coba kita baca Markus 8 ayat 3. Saya pilih untuk mengakhiri Markus 8 ayat 34. Begini dikatakan di sana. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jikalau seseorang mau menjadi pengikutku, ingat, menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ingat, banyak hal yang harus dilakukan, harus dijadikan tangan yang berat. Mari berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Yang mau meresponi firman, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, renungkan firman ini dengan nyanyian, hidup ini adalah keresahan.